menjelaskan tentang listrik statis. Yang pertama ada gaya kolom. Gaya kolom adalah gaya yang timbul akibat interaksi dua muatan. Contohnya, muatan pertama, apabila muatan pertama bermuatan positif dan muatan kedua bermuatan negatif, maka akan saling tarik-menarik. Dan apabila muatan pertama positif dan muatan kedua sama positifnya, maka akan saling tolak-menolak. Begitu pula dengan yang bermuatan negatif dan negatif. Dapat dirumuskan VC sama dengan Q1 kali Q2 per R2. Yang kedua ada kuat medan listrik. Kuat medan listrik adalah daerah yang masih terpengaruh muatan sumber. Yang bermuatan positif selalu menjauh, seperti ini, menjauh dari sumber. Yang kedua, bermuatan negatif selalu mendekat, seperti ini, mendekat ke sumber. Dapat dirumuskan E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Yang ketiga ada energi potensial listrik. Benda yang bermuatan listrik dan berada dalam medan listrik akan mempunyai energi potensial listrik yang besarnya dirumuskan E sama dengan K Q1 kali Q2 per R. Yang keempat ada potensial listrik. Suatu titik dalam medan listrik mempunyai potensial untuk memindahkan benda bermuatan listrik. Dapat dirumuskan V sama dengan K kali Q per R. Keduanya merupakan besar skalar atau tidak ada arah yang berharga jika positif dan sebaliknya. Di sini saya akan menerangkan tentang listrik dinamis. Listrik dinamis dibagi menjadi dua, yaitu kapasitor. Terbagi menjadi dua rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri memiliki aturan yaitu Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q total, dan V total sama dengan Q1 ditambah Q2. Yang ketiga, E1 per CT sama dengan 1 per C1 plus C2. Di rangkaian paralel memiliki aturan di T sama dengan Q1 plus Q2, dan V total sama dengan F1 sama dengan F2. C total sama dengan FC1 plus C2. Hukum dua Kirchhoff. Hukum dua Kirchhoff dapat digambarkan sebagai berikut. Hukum dua Kirchhoff dapat dirumuskan sebagai delta F sama dengan delta I kali R. Dengan aturan, jika arus listrik bertemu kutub positif, nilai tegangan sama dengan negatif, dan sebaliknya. Sebagai contoh, persamaan loop 1 dan loop 2. Loop 1 itu E1 sama dengan I1 dikali hambatan 1 ditambah hambatan 2 tambah I3 dikali R3. Untuk loop 2 yaitu negatif E2 sama dengan I2 kali R4 dikurangi I3 kali R3. E2 bernilai negatif karena pada awal loop 2 bertemu kutub positif. Pada loop 2 nilai I2 kali R4 dikurangi I3 ke R3 dikurangi karena berlawanan arah arus listriknya. Contoh mencari Q2, rumusnya adalah C per 1 per CT sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2. 1 per C1 adalah 3 ditambah 1 per C2 nya adalah ini ditambah menjadi 6. Terus disamakan penyebutnya menjadi 6 bagi 3 adalah 2, 6 bagi 6 1 sama dengan 3 per 6. Lalu CT sama dengan 6 per 3 sama dengan 2. Dan cara mencari QT sama dengan CT dikali VT. Cara menemukan CT dari ini berarti 2 dikali VT nya 10, hasilnya adalah 20.
Jika mencari V1, rumusnya adalah QT per C1. QT tadi hasilnya 20 dan C1 3. 20 dibagi 3 hasilnya mendapat 6,6. Jika mau mencari V gabungan, yaitu rumusnya VT dikurangi V1. VT adalah 10 dikurangi F1 nya adalah 6,6, hasilnya 3,4. Jadi I2 sama dengan C2 plus V gabungan, yaitu 4 kali 3,4 hasilnya 13,6. Selanjutnya ada jembatan Whetstone. Di sini sebagai galvanometer atau mengukur arus yang berfungsi untuk menghitung hambatan suatu rangkaian yang belum diketahui, dan bisa dirumuskan menjadi R1 dikali L1 sama dengan Rx dikali L2. Selanjutnya, jika R1, R2, R4, maka R3-nya adalah 0, sehingga R3-nya tidak dipakai. Dan jika dirumuskan menjadi RA sama dengan RI dikali R2 per K plus ditambah 2 plus R3, dan mencari RB yaitu R1 kali R3 per R1 ditambah R2 ditambah R3, dan RC sama dengan R2 kali R3 per R1 ditambah R2 plus R3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi medan magnet. Medan magnet adalah daerah magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik magnet. Medan magnet dapat dibentuk melalui, yaitu pertama yang jelas yaitu dari magnet itu sendiri, yang kedua itu dari arus listrik yang dapat kita sebut melalui induksi magnet. Pada percobaan ordet, medan magnet dapat digambarkan melalui kaidah tangan kanan. Ibu jari menggambarkan arus listrik, genggaman 4 jari menggambarkan arah medan magnet. Itu induksi magnet. Induksi magnet dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Kuat medan magnet pada kawat lurus dapat digambarkan pada gambar berikut, sehingga dirumuskan B sama dengan U0 I dibagi 2pi A. Dengan keterangan U0 dengan ketetapan 4pi dikali 4/7 I yaitu arus, dengan ketetapan ampere, A itu jarak titik ke kawat, dengan ketetapan meter. Yang kedua, kuat medan magnet pada kawat melingkar itu dapat dirumuskan menjadi U0 IN per 2A. Itu A gambar untuk jari-jari lingkaran, N untuk jumlah linitan pada kawat. Ini kita akan menjelaskan gaya Lorentz. Gaya Lorentz dapat dijelaskan melalui kaidah tangan kanan, yaitu ibu jari menunjukkan arus listrik, 4 genggam jari menunjukkan arah medan magnet, dan telapak tangan untuk menunjukkan arah gaya Lorentz. Saya akan menjelaskan gambar tentang gaya Lorentz pada kawat lurus yang dapat digambarkan sebagai berikut. Besar gaya Lorentz pada kawat berikut dapat dirumuskan sebagai F B I L sin theta, yaitu F gaya Lorentz dengan satuan Newton, B yaitu induksi magnet dengan satuan Tesla atau
Weber per meter kuadrat. I yaitu menggambarkan arus dengan satuan ampere. L menggambarkan panjang penghantar dengan satuan meter. Dan theta itu sudut antara arus listrik dan medan magnet. Jika arus dan B saling tegak lurus sehingga theta menghasilkan 90 derajat, rumus F menjadi BIL. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Hegel induksi. Hegel induksi adalah potensial listrik yang dapat ditimbulkan oleh perubahan flux magnet yang dapat digambarkan sebagai berikut. Flux magnet dapat dicari menggunakan B kali A cos theta. Melalui aplikasi hukum Faraday, Hegel induksi dapat dirumuskan sebagai N delta flux per delta T dengan dijelaskan N yaitu jumlah lititan, yaitu delta flux yaitu jumlah potensial perubahan flux, delta T yaitu jumlah perubahan waktu. Namun pada kumparan berbeda dengan hukum Faraday, yaitu dirumuskan sebagai E sama dengan B L V sin theta. B. Terakhir saya akan menjelaskan tentang generator. Dapat digambarkan sebagai berikut. Besar Hegel induksi pada generator dapat dirumuskan sebagai E sama dengan NBAW sin omega T. E yaitu Hegel induksi dengan satuan volt, N jumlah lilitan, B kuat medan magnet dengan satuan Tesla atau Weber per meter kuadrat, A luas bidang dengan satuan meter kuadrat, omega kecepatan sudut dengan satuan radian per second, T itu waktu dengan satuan second. Jika sin WT bernilai 1, rumus E menjadi NBAW. Di sini saya akan menerangkan tentang arus dan tegangan bolak-balik. Arus dan tegangan bolak-balik adalah arus yang nilainya selalu berubah terhadap waktu secara periodik. Nah, terus rumus mencari arus pada waktu tertentu adalah I sama dengan I maksimal kali sin omega T. Sedangkan rumus mencari tegangannya adalah V sama dengan V maksimal kali sin omega T. Selanjutnya nilai efektif. Nilai efektif adalah nilai yang bisa diukur menggunakan alat dan mempunyai nilai sendiri. Nah, rumus mencari arus efektif adalah IEF sama dengan I max per akar 2. Sedangkan mencari V efektifnya adalah VEF sama dengan V max per akar 2 ya teman. Kita akan mempelajari tentang rangkaian resistif. Rangkaian resistif itu arus dan tegangannya sefase atau mereka itu selalu bersamaan. Contohnya ini arusnya, di sini tegangannya. Misal tegangannya ke sini, itu arusnya di sini, berarti selalu bersamaan. Ini rangkaian kapasitif. Rangkaian kapasitif itu tegangannya ketinggalan arus 90 derajat. Contohnya arusnya udah di sini, tegangannya masih di sini. Jadi rumus rangkaian kapasitif ini adalah X sama dengan 1 per omega C. Rangkaian induktor. Rangkaian induktor itu adalah rangkaian yang tegangannya mendahului arus 90 derajat. Kalau digambarkan contohnya seperti ini. Ini arusnya di sini, tegangannya udah di sini. Jadi arusnya itu ketinggalan tegangan 90 derajat. Nah, induktor itu dirumuskan menjadi XL sama dengan omega kali L. Impedansi. Impedansi itu adalah hambatan pengganti rangkaian RLC yang dirumuskan sebagai seperti ini ya. Z sama dengan akar R kuadrat ditambah L min 1
per omega C sudah seperti ini, atau ini omega L.